Bismillahirrahmanirrahim. Suratu Yasin Makiyah. Tentu surat Yasin Makiyah. Au illa qaulahu, maksudnya Makiyah bangsa periode zaman Rasulullah tesih teng Mekah. Au illa qaulahu kecuali dawuh Allah taala wa idza qila lahum anfiqu alayat niku. Au madaniyatun, terus sebagian ulama darani surat Yasin bangsa napa? Madaniyah. Isnatan iku loro wa samanun lan 80 apane ayatan ayat. Jadi surat Yasin kabeh berjumlah berapa? 82 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Ya semua ulama makna Yasin itu makna nama lain dari Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun secara ikhtiyat, secara hati-hati, mufassir biasanya bilang Allah a'lamu bimuradi bi. Allah a'lamu dat sing pirsa bimuradi kawan kersane Allah bi iklan Yasin. Tapi kita tahu secara ahwalul ulama, ya saya ulang lagi, kita tahu secara tradisinya ulama tetap mengatakan Yasin maknanya ya Muhammad. Buktinya terusannya apa? Innaka laminal mursali. Innaka ke siapa coba? Ke Nabi kan, Nabi Muhammad. Berarti Yasin wahai Muhammad kamu adalah mursalin. Apalagi ada istimal yang sudah konsensus seluruh dunia. Misalnya sholatullah, salamullah ala toha rasulillah, sholatullah, salamullah ala Yasin habibillah. Jadi makanya saya berkali-kali bilang, saya pernah ngisi pengajaran tafsir di Madura juga bilang gitu. Ada disiplin ilmu tafsir dan itu kadang ketatnya ikhtiyat. Ikhtiyat itu hati-hati sehingga tetap bilang Allah a'lamu bimuradi bidzalik. Tapi meskipun demikian, ada konsensus masif dari para ulama yang menggunakan Yasin Toha itu untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena secara siakul kalam pasti demikian. Misalnya di juz 16 ya, surat Toha itu ya, 16 ya. Toha, ya Muhammad ma anzalna alaikal Qur'ana litasqa. Coba kalau Toha ada artinya Muhammad lalu siapa? Ada kata ma anzalna alaika. Apa? Coba sekarang Toha ganti ya Muhammad kan pas ya Muhammadu ma anzalna alaika al-Qur'ana litasqa. Jelas ya? Secara siakul kalam Toha menunjuk siapa? Muhammad karena tulisannya coba ya. Toha diganti kata Muhammad. Ya tentu diganti secara makna. Ya Muhammadu ma anzalna alaikal Qur'ana litasqa. Yasin juga ganti aja. Ya Muhammad demi Quran yang hakim, innaka ya Muhammad laminal mursalin. Sehingga meskipun mufassir secara disiplin ikhtiyatnya, kehati-hatiannya bilang innaka laminal apa? Awa a'lamu bimuradihi bidzalik, tapi secara ahwalul ulama tetap Toha dan Yasin adalah ismun min asma'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kayak tadi apa? Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin habibillah. Jelas ya, jadi antara istimalnya ulama itu beda dengan keikhtiyatan mufassir. Dan tentu kita milih yang istimalnya ulama karena itu lebih gampang supaya kata alaika khitab itu kena apa? Kena mukhatabnya siapa? Terus ketiga kata Ibnu Jarir At-Tabari, enggak mungkin Allah mengkhitabkan sesuatu dengan sesuatu yang enggak bisa difahami. Karena orang Arab dan zaman itu faham Yasin adalah Rasulullah, Toha adalah Rasulullah, sehingga ada kitab itu. Buktinya orang kafir zaman itu gak pernah menyoal gini. Muhammad katanya Quran itu indah, mudah difahami. Ternyata ini ada lafaz-lafaz yang kita tidak paham. Nyatanya orang kafir gak gugat seperti itu. Itu menunjukkan bahwa penggunaan Toha dan Yasin adalah ma'ruf dan difahami. Paham? Jelas ya? Ya, soal nanti ikhtiyat, ikhtiyat saja kita ikhtiyat. Paham ya? Tapi tetap difahami apa? Tetap difahami. Buktinya jelas kan Toha ma anzalna alaika. Berarti diganti saja apa? Ya Muhammad ma anzalna alaika al-Qur'ana litasqa. Bon jelas ya. Wal Qur'ani demi Qur'an al-Hakimi kang bijak. Ail muhkami tegese kang kuat utawa kang kukuh. Kukuh maknane indah, bi aji binasmi kelawan keajaibane susunan wa fatil ma'ani lan keindahane makna. Innaka saat temne sira ya Muhammad lamnal mursalin setengah sangking wong sing diutus. Sungguh termasuk wong sing diutus Allah. Ora sekedar diutus ala siratin kowe ing atase jalur to dalan mustaqimin kang jejeg. Uti ala iku mutalikun ta'alluq bima amkara qabla kang sedurunge iki dawuh. Ayatorikil anbiya itu tegese kowe iku sesuai dalane para-para nabi qoblaka sedurunge sira. Maknane torikil anbiya ya tauhid tegese tauhid wal huda lan petunjuk
Wa taqidu tinau kiti bil qasami klan qasam wa ghairi lan liyane qasam ngrodun iku nolak liqaulil kufari marang kabeh wong kafir lagu maring nabi wong kafir komentar ning nabi napa lasta mursala Muhammad iku ora rasul. Terus Allah jawab innaka laminal mursalin. Tanzil al-aziz kang kowe iku dadi rasul mergo entuk turunan untuk keturunan Quran sing aziz. Sing tanzil al-aziz kang Quran iku dadi sesuatu sing diturunno Allah sing aziz. Fi mulkihi dalam kerajaane wa ar-rahimi kang welas fi khalqihi lan makhluk Allah. Utai lafat tanzil khabar mubtada. Ya karena Imam Suyuti baca tanzilu sehingga dia nerkepnya mubtada. Tapi kira kita akan baca apa? Tanzila. Makanya saya berkali-kali ngaji itu sama guru. Imam Suyuti dia itu bacanya tanzilu, makanya dia nerkep jadi khabar. Sementara kira kita tanzila, maka kita nerkep jadi maf'ul mutlaq. Paham ya? Makanya kamu enggak usah bingung, iki kok jadi khobar padahal macane tanzila. Utawa bingung mergo ora paham pilihane loro to. Ya. Jadi yang jelas Imam Suyuti itu kadung milih rofa, makanya dia nerkep khobar. Paham ya tanzilu, makanya dia nerkep apa? Khobar. Kalau kita baca kan tanzila, maka itu maf'ul mutlaq atau nyimpan kata amdahu. Ayil Quran itu kese Quran. Bi khabar mubtada'in muqaddarin. Apa sing kang aran tanzilul aziz ya Quran tentu Quran. Quran tujuane ditungdira supaya ngekeki peringatan sira bil Quran kauman ing kaum muta'alikun bitanzil. Maung dira kang ora dikeki peringatan sapa abahum bapak-bapak wong akeh elam yung daru. Tegese ora dikeki peringatan sapa akeh di zamanil fatra ing dalem zaman fatra. Ya jadi Quran itu gunanya ya membuat logika yang benar supaya orang itu menghindari kesalahan. Jadi menakut-nakuti itu kalau nggak harus tentang neraka, takut dari kesalahan, takut dari kebodohan. Kan kita juga takut kan punya pemimpin yang salah, takut punya kasus, takut kepleset. Ketakutan nggak harus dari neraka. Makanya saya berkali-kali bilang, saya sering dulu dinasihati Mbah Mun, enak alim, ojo sering maca tafsir, mari goblok dari Mbah Mun. Maksudnya mari goblok itu gini, mufassir itu manusia, kadang dia itu satu ayat umum, dia mendiktekan ke satu kasus, padahal kasusnya lebih umum. Makanya berkali-kali sama nani umpomong ini, contohnya ini, karena nanti itu mengikat. Misalnya gini ya, saya ulang lagi ya, dan gayamu kayak wong alim. Ini kan malam 23. Saya itu enggak pernah ngitung sengaja. Tapi ini malam 23 kita insya Allah nginjak juz berapa? 23. Ini insya Allah barokah sekali. Tapi rasa harap-harap Lailatul Qadar. Biasa wae. Ora kelas e. Wis ben sing entuk Lailatul Qadar ben wali-wali wae. Kene entuk cipratane wis napa cukup. Lha wong trawe arang-arang njaluk. Iya kalau kita mintanya dianggap Allah minta, kalau dianggap ngelama. Coba andekan kapasitas Anda itu RT, minta jadi presiden, itu ngelama apa doa? Tidak, jawab saja. Ngelama. Jatah kamu untuk azab, kok jaluknya Lailatul Qadar, itu ngelama apa Anda? Mestinya jalukmu orang untuk azab, itu bagus. Paham ya? Banyak ulama diajak istisqa gak mau. Banyak itu ulama. Ayo istisqa kita, karena sudah lama gak hujan. Kata ulama tadi, jatah kita ini kena hujan batu dari langit. Enggak hujan batu sudah bagus, enggak usah minta. Ulama macam-macam. Lha rai-rai ngene iki pantese entuk Lailatul Qadar apa adab? Ayo jawab. Ayo. Orang tuh adab wis bagus. Ya dadi dongane ya Allah. Ampun jenengan siksa la tu'a khidna. La tu'a khidna maknane njuk Lailatul Qadar kok ora disiksa. Biar makam kita itu masih Rabbana la tu'akhirna. Iku supaya gak disiksa innasina waktuna kalau kita salah. Kowe kan gak kalau. Gua sudah salah. Jadi donga innasina waktuna sange apikane pangeran wae ditambahin kalau kita salah. Kalau kita kan sudah gak kalau lagi sudah. Sudah jelas salah berkali-kali lagi. Mbok wong diisin. Julak jaruk Lailatul Qadar gak diisin. Tapi ya oleh pangeran apian. Pangeran kan, tapi misalnya pangeran ora aku, luwe apian timbang aku. Jadi soalnya disahno permintaan. Tapi gak dikabulno. Mau disahno, tapi rasa apa? Disahno itu iman jalin dan goblok piye meneh, macam-macam. Makanya doa paling fair itu ya Rabbana dzalamna
anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna. Makom kita itu di sepuro pangeran. Sing bener donga traweh-traweh lho ning Tuban ning Jogja bener. Apa innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ora ana guru-guru kita donga ya Allah anilna lailatul qadar ya Allah ka ono sarapku iki kita ana ngajarno ngono ya Allah innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Jenengan kendhat sing kathah nyepurane lan seneng nyepuro pun jenengan sepuro. Iku bagus sudah. Bagus. Lailatul qadar gresik ndok srengenge. Terus delok angin. Angger angan daerah Gunung Kidul banter terus anak-anak. Wong tahu diri, maksud kula nggih tetep minta Lailatul Qadar tapi tahu diri. Misalnya suwe bar sedekah, puasa bar salat 1000 rakaat, terus utang si sahur, ambek togo-togo sing mbok dolimi jaluki sepuro. Pas kowe tenan mergo ngrasa ora dolim, nduk Lailatul Qadar. Tapi kira ngrasa ora dolim wis ujug sombong. Wong sombong ora berhak meraih. Lah terus piye? Biasa wae, biasa wae. Makom kita ora kena adab itu sudah luar biasa. Ora penuh adab piye. Wis ngene iki luar biasa, no? Luar biasa. Mbon nang ngandel kula. Wis ngene iki keadaan seperti ini terus. Soale dongane wae Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Itu jadi itu sudah luar biasa. Nah, ini kan teruskan dawuh Mbah Mun. Misalnya Allah bilang gini, fattaku, maka takutlah kamu. Biasanya mufasir ditambahi minan nar, maka takutlah kamu masuk. Sebetulnya yang perlu dihindari dari kita, takut itu, takut salah, takut bodoh, takut terdolimi, takut mendolimi orang lain, takut hidup tidak ada gunanya. Tapi mufasir tentu milih yang populer, takutlah kamu dari api neraka. Coba misalnya gini, kita nanti masuk surga. Kemudian zaman di dunia kita tidak pernah berkampanye ya atau berkontribusi untuk agama Allah. Cara saya itu izin. Kata Imam Malik, saya masuk surga. Kemudian orang yang mencintai saya dan masuk surga itu saya malu. Rasulullah juga gitu. Saya sebagai pemimpin umat, saya malu masuk surga. Dan satu dari umat saya masih masuk neraka. Dulu lama dulu tuh ketakutannya bukan sekedar masuk neraka, takut malu, takut bodoh, takut keliru, takut. Saya misalnya nanti masuk surga itu malu dengan saya tidak pernah ngajar tafsir Jalalain. Malu saya. Karena kalau tanya Allah, hak kenapa pun swarga? Terus duluan swarga. Tapi kalau pernah baca tafsir Jalalain kan anak keren nih. Keren artinya saya pernah mengkampanyakan Quran, pernah mengkhidmati Quran, pernah ngitmai kitab engkau ya Allah. Saya pernah ngitmai umatnya Rasulullah yaitu sampean kabeh. Pernah mulang, pernah sowan. Saya tiap bulan sowan jenengan gak sopan tapi. Mulane kira sambal sowan rono malah ganggu anak-anak. Wadang santri yo pidol, wis diulang cek sowan. Orang tuh kiai kalau sudah di rumah tuh milik keluarga biar fair. Bermulang cek assalamualaikum. Terus kiai ini kagok keluargane ku kapan? Gue mikir bocah ora karo-karuan. Jadi seneng ya di ilmoni, napa seneng ya di ilmoni. Saya ulang lagi ya. Nah, kata yang ditafsir itu sering tidak mengikat. Makanya kata Mbah Mun, baca tafsir itu dikurangi. Maksudnya dikurangi itu bukan apa-apa. Maksudnya tadi kalimat yang ditafsir itu tidak mengikat. Yang mengikat itu yang kalimat di Quran. Nah kalimat Quran itu umum, kenapa? Misalnya gini, Allah halo gini, ikdilu, kamu harus berbuat adil. Lalu adil itu misalnya mufassir menafsir, adil itu menyamakan di antara dua orang konflik. Misalnya di MK 01 dan 02 dianggap sama, itu namanya adil. Itu kan dawai mufassir. Atau misalnya gini, Allah bilang gini ke saya, hak kena jadi kiai sing adil. Terus adil ditafsiri orang, adil itu menyamakan sesama murid, haknya sama. Nah, tapi bisa saja adil itu di luar itu semua. Misalnya gini, ternyata adil menurut Allah gini, adil maknanya seimbang, apa? Adil itu maknanya apa? Seimbang. Lalu keseimbangan seorang hamba adalah dia ingat Allah lebih banyak. Karena ini bandul yang benar-benar nyata. Allah itu nikmatnya nyata. Sehingga ketika saya sebagai orang alim ingat saya alim itu karena Allah, dikasih ilmu Allah, dikasih cerdas Allah, dikasih semuanya dari Allah. Sehingga saya itu tidak merasa kumuluhur pada kalian karena semua ini dari Allah. Kemudian Allah sendiri yang memerintahkan, kamu harus mengajar. Maka saya ada arep-arep salam templek sampeyan, penghormatan sampeyan.
apresiasi sampean karena saya hubungannya hanya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya adil, meletakkan sesuatu proporsional. Itu juga adil namanya. Makanya seseorang itu nggak bisa dikatakan abid selagi belum tahu kalau ibadahnya minallah. Jadi misalnya ke ibadah tok, ternyata kamu yakin itu ibadah kamu, amal kamu itu belum abid. Abid hakikat adalah alhamdulillah alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula anda tahu. Ketika kita sujud yakin ya Allah alhamdulillah jenengan menakdir saya sujud. Saya sholat alhamdulillah engkau menakdir saya sholat. Sehingga minallah dulu pikiran itu semua kebesaran kebenaran ini minallah dulu. Baru setelah minallah kita yakin billah. Setelah billah juga yakin ilallah. Misalnya gini ilallah. Setelah saya ngajar tafsir Jalalain, kepentingan saya satu. Hamba-hambanya Allah menjadi tambah mencintai Allah. Tidak mencintai saya, enggak penting sama mencintai saya. Makanya Imam Syafi'i tiap ngajar bilang begini. Waditu annal khalqa ta'allamu hadal ilma wala yahmadunani. Saya senang kalau kalian belajar fikih sama saya, tapi kamu tidak usah muji saya. Jadikan fikih ini alat taqarrub kamu kepada Allah. Itu namanya minallah wa ilallah. Itu adil. Tapi adil yang dijelaskan ulama beda-beda tadi. Ada mengatakan adil adalah proporsional antara murid, antara keluarga dan murid. Meskipun kamu senang mulang, jangan merantarkan keluarga, itu tidak adil. Itu kan versi, no? Maksudnya Mbah Mun, kamu jangan terjebak versi-versi dalam tafsir. Paham ya? Karena Allah hanya ngendikan i'dilu wa aqrabu. Paham ya? Tapi kan penjelasan adil ini orang versi. Paham ya? Ada yang nulis adil adalah meskipun mimpin masyarakat ya ingat keluarga. Karena sing tukang wayo nafsirin adil adalah karena laki tidak cukup istri satu maka itu kan jadi repot kan. Tapi kalau kadung istrinya 3 atau 4, adil adalah harinya sama meskipun janda dan perawan. Jari sing lanang gak adil adalah proporsional. Sing wis suwi dikumpuli dikurangi. Yang baru ditambah. Ya mungkin enggak kalau nuruti. Mungkin enggak. Ya, tapi itu kan versi, nama. Maka kata Mbah Mun itu memang saya itu merasakan, saya sebagai mufassir merasakan memang saya kan sering baca Jalalain beda dengan tafsir Munir, nanti beda dengan tafsir Qurtubi. Saya beri contoh misalnya. Dan kamu pasti salah jawab ini. Kalau kamu benar berarti ya alim tenan. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Orang kalau pergi itu boleh enggak ngosor salat? Enggak, jawab saja. Boleh kan? Ngosor salat itu apa? Misalnya salat asar 4 jadi berapa? 2. Kalau isya jadi 2. Kalau subuh? Enggak, sudah maju lah. Maghrib? Enggak, kan yang bisa dikosor hanya berapa? Yang rubaiyah, yang apa? Berarti kamu yakin antak suruh minas sholat artinya 4 jadi 2, yakin? Tidak, jawab saja. Yakin. Nah itu termasuk orang pinter ya. Berarti ilmu lagi saktrip. Ya. Sebetulnya kata Imam Qurtubi enggak. Ayat itu kan hanya bilang gini, kalau kamu bepergian maka kamu boleh menyendak sholat. Qasru itu memotong. Dari aturan yang dulu 4 menjadi 2. Sebetulnya tidak hanya itu tok. Aturan tidak boleh membawa najis menjadi boleh. Aturan harus tumakninah menjadi tidak harus tumakninah. Misalnya kamu sholat dalam keadaan perang, wajib tumakninah apa boleh sambil lari-lari? Boleh sambil lari-lari. Boleh tidak ketika perang kamu sholat sambil menghadap tidak ke kiblat? Boleh. Makanya antak suruh minas sholat maknanya apa? Jika kamu pergi maka dalam konteks itu kan perang ya. Ayat itu memang konteksnya perang. In khiftum ayyaftinakumul ladzina kafar. Jika kamu dalam keadaan perang maka boleh memangkas apa yang pernah wajib dalam aturan sholat. Paham ya? 4 menjadi 2. Keharusan menghadap kiblat menjadi tidak wajib. Membawa najis sholat sah enggak? Enggak kan? Tapi kalau dalam perang kemudian pedang kamu ada najis boleh dibawa enggak? Boleh. Jadi maknanya taksuru a'ammu min ayakuna qasrus sholat wa a'ammu min ayakuna wajibati sholat yang sekarang enggak wajib. Semua itu namanya juga meringkas kewajiban. Berarti nak mana nih? Jika kamu dalam keadaan perang maka boleh memangkas sesuatu yang dulu wajib menjadi tidak wajib, yang dulu haram menjadi boleh. Tapi mufassir mencontohkan qasrus sholat hanya 4 menjadi 2. Dong.
Oh ya, nanti alim ngono tenan wis dokter tafsir san. Enggak tak iku wisuda dhewe. Tapi ora perlu orang lain ngakui. Jadi itu contoh kecil. Jadi mufasir karena kebetulan dia tahunya hanya qasru sholat itu 4 jadi 2, dia itu. Padahal di tafsir lain diterangkan qasru itu artinya menyingkat atau mencendak atau memangkas. Dulu wajibnya sholat itu nggak boleh bawa sesuatu yang najis. Tapi kalau sholat dalam keadaan perang dan pedang kamu ada darahnya, boleh nggak dibawa? Boleh. Bahkan Allah menyuruh dibawa. Dan boleh nggak madhep kiblat. Fa in khiftum farijalan auruk banatahi fa idza amintum fadhkurullaha kama 'allamakum. Ketika keadaan aman baru sholat sesuai standar. Nah, berarti kan ada qasru sholat, ada pemangkasan aturan sholat. Kayak bisanya begini. Dalam keadaan normal, boleh nggak kamu motong pohon pisangnya tetangga tanpa izin? Nggak boleh kan? Tapi misalnya ada banjir bandang, kemudian kamu bisa selamat kalau motong itu. Wajib izin apa malah haram izin? Haram izin, harus kamu langsung potong. Karena kalau tanpa begitu kamu dan yang punya wajib meridhoi. Kalau nggak meridhoi disalahkan syarak malah.